Selamat datang di kanal YouTube seputar dunia pendidikan yang kali ini menyapa Anda dari sebuah kota yang ada di Republik Czech gitu ya. Ini nama kotanya. Nah, ini nama kotanya. Nah, kebaca enggak namanya? Ya, memang agak susah bacanya gitu ya karena ada tiga huruf konsonan dan tiga konsonan yang berjajar. Orang lokal menyebutnya dengan kota Brno. Kota Brno adalah kota kedua terbesar di Republik Czech dan berada di sebelah timur Praha, kira-kira 2,5 jam perjalanan dan cukup dekat dengan perbatasan di Slovakia. Ada orang berkata bahwa kecepatan mengerjakan sesuatu itu terkadang tidak selalu lebih penting ya. Karena lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengerjakan sesuatu ya. Oke, saya lanjutkan. Dan memang topik yang akan saya bicarakan hari ini berhubungan dengan urusan kecepatan. Kecepatan yaitu terkait dengan kecepatan belajar. Bagaimana supaya orang itu bisa cepat belajar, kira-kira begitu. Bagaimana supaya orang cepat bisa, kira-kira begitu. Itu yang akan saya sampaikan pada hari ini ya. Di era abad 21 ini gitu ya, semuanya maunya serba cepat gitu ya. Ya sudah lama sih gitu ya, abad 20 kita mengenal mie instan gitu ya. Mie yang dapat dibuat dalam 3 menit selesai, cepat sekali. Itu sebuah revolusi yang luar biasa. Di abad 21 ini orang berharap bisa semuanya serba cepat gitu. Jadi kalau argo taksi itu muternya cepat gitu ya, jangan marah gitu ya, karena ini abad 21 kira-kira begitu. Dan ini juga berimbas ke banyak hal. Semua orang maunya cepat, termasuk dalam hal belajar. Dan pertanyaan kan begini, memungkinkan enggak gitu ya kalau orang itu gitu ya bisa belajar dengan cepat? Kalau misalnya orang itu belajarnya pelan gitu ya, apakah dia tidak cocok dengan model abad 21? Kalau dia mau bisa belajar dengan cepat, bagaimana caranya? Dan itu yang cukup menarik menurut saya. Sekarang ini saya ada di Svonosti Square atau namanya Svonosti, yang kalau Anda lihat di belakang ini seperti peluru kendali gitu ya, seperti roket. Ini adalah astronomical clock yang ada di alun-alun kota Brno yang menjadi pusat kegiatan banyak orang di kota kedua di Republik Czech ini. Lanjutkan. Kalau kita bicara tentang belajar gitu ya, belajar ini kalau mau belajar yang sampai tengah dalam sekali pasti perlu waktu. Tapi kalau belajarnya hanya di kulitnya saja lebih cepat. Tetapi prinsipnya adalah kita belajar ini perlu yang namanya dasar yang kuat. Dasar yang kuat menolong seseorang untuk bisa melaju dengan lebih baik. Dasar yang kuat menolong orang untuk bisa memahami dengan lebih baik dan lebih cepat juga. Ketika Anda belajar sesuatu dan Anda kebingungan karena dasar yang kurang kuat, mesti buka buku dulu gitu ya. Ketika buka buku baca tidak mengerti, mesti mundur lagi gitu ya. Misalnya ketika buka buku baca tuh mengerti gitu ya, tuh kembali lagi. Belum tentu suasana hati gitu ya, suasana otak ini sudah bisa kembali seperti sebelum kita masuk ke ini. Dan di dalam dunia pembelajaran ada dua hal, yang namanya surface learning sama deep learning. Maka ada yang namanya deep learning neural network. Jadi kalau kita bicara surface learning, maka belajarnya hanya di kulitnya gitu ya, belajarnya di level permukaan, bicara hal-hal secara umum gitu ya, yang memberikan wawasan. Ketika kita bicara tentang deep learning, maka kita bicara sesuatu yang sangat dalam. Nah ini mengarah pada yang namanya spesialisasi tadi ya. Saya lanjutkan ke tempat yang lain. Untuk bisa belajar dengan baik, maka orang itu perlu dasar yang kuat. Dan dengan dasar yang kuat ini, dia bisa melaju, dia bisa mempelajari lebih banyak dalam waktu yang sama, atau dia bisa mempelajari lebih cepat gitu ya dengan materi yang sama. Ya, kira-kira begitu. Nah, saya mengamati, saya memperhatikan dari mahasiswa-mahasiswa ya,
ketika mereka punya masalah terkait dengan pemahaman matematik gitu ya, maka mereka itu punya pergumulan cukup besar terkait bagaimana memahami materi yang saya berikan. Kemudian oleh karena saya melihat ada masalah terkait dengan dasar matematik yang kurang baik ini, maka saya mencoba untuk memanggil mereka gitu ya, saya mau ajak bicara. Tidak semuanya bersedia gitu ya, saya bilang karena saya tidak paksa, ini pilihan gitu ya. Tetapi buat mereka yang mau gitu ya, mau untuk datang dan berbicara, saya mengatakan bahwa saya ingin membantu mereka untuk menelusuri di mana letak kelemahan matematika mereka sehingga mereka bisa belajar lebih baik. Ada yang mau gitu ya, ada yang tidak mau gitu ya. Yang mau gitu ya lanjut sesinya begitu. Jadi kami mencoba menelusuri, mundur ke belakang gitu ya, yang masih ke belakang. Gitu ya. Kami mundur untuk melihat kalau ini ngerti enggak, ngerti, oke. Ini ngerti enggak ngerti, oke. Dia enggak mengerti, kenapa enggak mengerti? Mundur terus sampai akhirnya kami menemukan satu alur pemahaman gitu ya, alur pemahaman matematika yang memberikan dasar yang cukup untuk mengikuti mata kuliah yang saya ajarkan. Terus saya memberikan mereka tips gitu ya, mulai dari mana gitu ya, kalau tidak mengerti boleh datang tanya saya atau boleh menghubungi dosen matematika terkait misalnya seperti itu. Dan hasilnya luar biasa gitu ya. Mahasiswa-mahasiswa yang dianggap lemah gitu ya, yang dianggap tidak mampu secara akademik, artinya kalau toh lulus gitu ya, ya nilainya C atau C+ begitu untuk mata kuliah yang saya ajarkan, mereka bisa lulus dengan nilai B+ atau A. Ini luar biasa. Bahkan mereka sendiri tidak menyangka gitu ya, mereka bisa lulus mata kuliah saya dengan nilai A. Kemudian saya mengatakan, itu karena dasarnya itu kurang kuat, kemudian dilatih supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Itu yang saya sampaikan. Cukup membuat mereka punya keterkejutan. Ini membuat mereka itu sadar bahwa oh ya ternyata saya bisa seperti itu. Itu juga mengejutkan saya dan memberi mereka semangat belajar sampai akhirnya ya cukup banyak yang lulus walaupun sedikit mundur gitu ya, karena terkait dengan banyak hal yang lain. Tetapi sampai hari ini kami masih kontak, kami masih saling berhubungan dan ya masih mengingat masa-masa lalu gitu ya. Dan mereka mengucapkan terima kasih karena saya membantu mereka untuk menelusuri ke belakang hal apa yang perlu mereka pelajari terkait dengan dasar yang kuat tadi. Jadi setidaknya itu memberikan saya dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa dasar ilmu yang baik memberikan kesempatan untuk belajar lebih cepat lagi. Ya. Sekarang ini saya ada di Old Town Hall. Old Town Hall. Hotel apa sih? Old Town Hall. Balai Kota. Balai Kota tua ya, kira-kira begitu. Di atas ini, nah ini adalah ikon kota Brno, yaitu dragonnya gitu ya, yang ada sayapnya gitu ya. Di belakang ini, nah ini adalah Brno Wheel yang menjadi satu juga ikon kota Brno. Dan kita kembali ke materinya gitu ya. Di negara kita gitu ya, nilai itu di atas segalanya. Artinya meraih nilai tinggi itu lebih baik dibandingkan dari menguasai ilmunya. Sehingga ada cukup banyak siswa itu fokus pada meraih nilai yang tinggi yang tidak mencerminkan penguasaan materinya. Ini ditunjang dengan model sistem ranking yang juga pernah saya bahas dia dalam sebuah video yang berjudul Buah Simala Ranking gitu ya. Dan sistem ranking ini memotivasi siswa untuk menjadi ahli di semua bidang. Ahli di semua bidang artinya semua mapel nilainya baik gitu ya. Nilainya baik gitu ya. Walaupun nilai yang baik ini tidak mencerminkan tingkat penguasaan materi dan ilmunya. Nah, oleh karena fokusnya pada nilainya, maka biasanya tidak masuk kepada level yang namanya deep learning, tapi masuk pada service learning. Kenapa? Karena maunya cepat gitu ya, tidak mau repot, maunya cepat,
karena maunya cepat, waktunya mungkin terbatas, maka belajar di permukaan. Idenya dihafalkan, tidak belum mengerti konsep, cara cepat, dan seterusnya. Nilai tinggi ternyata memang tidak berkorelasi dengan penguasaan materinya. Artinya begini, orang itu bisa hafal materinya tanpa mengerti. Orang itu bisa hafal materinya tanpa memahami konsep-konsep penting yang harus dipelajari, harus diingat, yang harus dimengerti. Dan model-model hafalan ini biasanya sangat tergantung dari pola-pola yang digunakan oleh guru ketika mengevaluasi. Jadi ketika ujiannya itu berupa hafalan, maka biasanya mereka yang suka menghafal, ya hafal materi tadi, maka dia pasti sukses. Kemudian ketika kita mengasosiasikan hafalan itu dengan ilmu sosial, maka ternyata itu tidak sepenuhnya benar gitu ya. Karena ketika kita bicara tentang fisika dan matematika, maka ada juga hafalan di situ. Hafalannya itu terkait dengan cara cepat yang dipopulerkan oleh banyak bimbingan belajar, banyak bimbel, yang membuat seseorang itu bisa menyelesaikan permasalahan, bisa menyelesaikan soal-soal tertentu tanpa mengerti konsepnya selama dia hafal prosedurnya, selama dia hafal aturan-aturan yang ada. Dan ini menjadi sesuatu yang menurut saya tidak tepat begitu ya. Sahabat, ini adalah sebuah air mancur yang dibuat oleh seorang arsitek berkebangsaan Austria. Saya lupa namanya gitu ya. Nanti saya tuliskan di kolom deskripsi. Kalau kita bicara tentang hafalan, hafalan ini tidak bisa bertahan lama ya. Karena hafalan ini tidak menggunakan konsep, tidak menggunakan dasar, tidak menggunakan satu pemahaman yang kuat, tetapi hanya prinsipnya dia hafal. Nah, pada waktu seseorang demikian ini memerlukan satu konsep yang dia akan pakai gitu ya, maka dia harus buka lagi. Ketika dia buka lagi gitu ya, waktu dia mencari, bisa jadi konsentrasinya sudah lepas dari yang seharusnya. Kemudian saya naikkan dikit supaya kelihatan. Nah, udah belum ya? Nah, ini. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang hal ini gitu ya, maka mencari informasi gitu ya, karena butuh konsep gitu ya, maka buyar konsentrasinya gitu ya. Dan ketika kembali lagi itu tidak siap untuk melanjutkan apa yang dipelajarinya. Jadi ini yang membuat proses belajar itu menjadi lambat. Jadi orang-orang yang mengandalkan hafalan, maka pada prinsipnya tidak pernah bisa belajar dengan cepat gitu ya. Kenapa? Karena tidak menggunakan konsep sama sekali. Orang mengatakan, ya kan kita mesti menghafalkan konsepnya. Enggak, konsep itu bukan dihafalkan, tapi dimengerti. Definisi itu loh ya, kadang perlu dihafalkan. Tetapi ketika kita menulis sebuah definisi, no problem. Ketika tadi ada orang lewat gitu ya. Ketika kita bicara tentang definisi, ketika definisi harus dituliskan sesuai dengan di buku, itu hafalan. Tetapi ketika orang bisa menulis definisi menurut kalimat sendiri, maka itu bukan hafalan, tapi itu sebuah pemahaman. Jadi antara hafalan dan pemahaman ini mesti kita belajar untuk membedakannya, gitu ya. Jadi bagaimana? Ingin belajar dengan cepat? Oke, kalau begitu konsep dasarnya harus benar-benar kuat. Supaya konsep dasarnya ini bisa kuat, maka mesti rajin baca, mesti rajin mengeksplorasi. Kalau punya teman yang mengerti, bertanya, berdiskusi, ketemu sama guru atau dosennya gitu ya. Jadi perlu ada usaha-usaha dilakukan gitu ya, dan tidak bisa duduk goyang kaki, minum teh, minum kopi sambil makan snack terus tahu-tahu besok bisa gitu. Nggak ada. Yang namanya memperkuat konsep dasar mesti ada usahanya. Jadi dalam sebuah video yang saya sudah bagikan juga, yang sudah tayang terkait dengan cara belajar negara maju, Anda bisa melihat apa sebenarnya yang dapat dilakukan. Itu sebenarnya bukan cara belajar di negara maju gitu ya, tapi cara belajar yang dianggap diterapkan di negara maju.
Dan cara belajar yang saya sampaikan dalam video ini adalah cara belajar yang sudah saya kerjakan juga ketika saya kuliah, dan bisa menolong saya memahami konsep dasar dan bisa membuat saya belajar dengan lebih cepat lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini dari area Vegetable Market di kota Brno, dan di depan itu Panas Fountain gitu ya. Saya mengakhiri materi hari ini. Semoga bermanfaat buat sahabat TV semua. Sampai jumpa.